Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Untuk pertemuan kali ini, kita melanjutkan pembelajaran matematika kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semangat belajar? Semangat? Semangat. Ya. Untuk kali ini kita masuk materi volume bangun ruang. Volume bangun ruang. Apa itu Bu pengertian dari volume? Nah, sebelum ke volume, Bu Umi akan menjelaskan dulu, menerangkan dulu tentang pengertian bangun ruang. Bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki volume. Volume itu isi, ya, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Untuk lebih jelasnya, Bu Umi akan menerangkan dengan menggunakan kubus. Anak-anak sudah tahu bangun kubus? Pasti sudah tahu ya. Ya, banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang menyerupai kubus. Dan ini Bu Umi mempunyai kubus. Kubus itu sama ya, sisinya sama, ukurannya sama. Jadi nanti berbeda dengan balok ya. Ini kubus, kalau yang ini memiliki panjang itu nanti namanya balok. Ini yang mau kita bahas hari ini adalah kubus. Nah, kubus ini ya itu memiliki apa saja kira-kira? Ini namanya apa anak-anak? Ini apa namanya? Iya, ini namanya sisi ya, sisi. Ini namanya, diulang Bu Umi ya, ini sisi. Duh, jarinya Bu Umi kena ballpoint, abaikan ya. Ini sisi, sisi, sisi. Ini namanya rusuk. Nah, ini rusuk, 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 dan ini namanya titik sudut. Nah, ini titik sudut. Sudah jelas anak-anak? Nah, sudah tahu ya, ini namanya sisi, ini namanya rusuk, dan ini namanya titik sudut ya, titik sudut. Umi akan menjelaskan dulu tentang berapa apa saja yang dimiliki kubus itu apa saja. Tadi kan ada 3 komponen penyusun ya, berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, dalam kubus itu memiliki berapa sisi? Berapa sisi anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo, berapa sisi untuk kubus? Pinter, ada 6. Coba kita hitung bareng-bareng kalau nggak percaya. Ini sudah Bu Umi berikan nomor-nomor biar tidak bingung ya. Ya. Sisi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sisi anak-anak? 6. Pinter. Berarti kubus itu memiliki 6 sisi ya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang sisi, kita akan membahas tentang titik sudut. Berapa yang titik sudut yang dimiliki kubus? Kita hitung sama-sama. Ada yang tahu? Berapa sih titik sudutnya kubus? Nah, kalau belum tahu kita akan bahas ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa anak-anak? Pinter. Jadi kubus itu memiliki 8 titik sudut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sisi. Kubus memiliki 6 sisi. Terus kubus memiliki 8 titik sudut. Sekarang tadi ada rusuk. Nah, berapa sih rusuk yang menyusun kubus itu?
berapa? Berapa anak-anak? Hah? Nah, kita hitung ya. Ada yang sudah bisa menjawab. Tadi ada yang berkata 12, Bu. Iya, kita coba cocokkan ya. Betul enggak? Nanti rusuknya kubus itu ada 12. Ya, rusuk kubus itu sama. Kalau 3 cm ya 3 cm semua ya, karena sama. Kita lihat kita hitung sama-sama ya rusuk ya. 1 2 3 4, selesai ya, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pinter. Jadi kubus memiliki 12 rusuk ya. Diingat-ingat ya anak-anak, tadi kita sudah membahas namanya sisi. Ini yang namanya sisi ya, sisi. Terus ada titik sudut, terus ada rusuk. Ini yang dinamakan rusuk. Nah, nanti kubus itu ada ya namanya sisi alas, sisi alas, sisi atas, ada sisi depan, terus sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham belum? Mana yang dikatakan sisi depan, sisi alas? Sisi alas itu yang di bawah ya. Kalau ini kita satu, ini kan berarti sisi atas. Sisi atas, ini sisi atas, ini sisi bawah atau sisi alas ya, atas, alas ya, sisi depan ya, karena dilihat dari sini sisi depan, sisi belakang, terus nanti ada sisi kanan, sisi kiri. Oke, anak-anak sudah paham untuk sisi? Paham ya? Kalau di sini gimana kalau di gambar ini Bu Umi ya? Berarti ini, maaf ya, ini Bu Umi berarti ini adalah sisi depan. Ini ditulis Bu Umi. Iya, betul. Masa Bu Umi harus nulis sih ya? Ya udah, enggak apa-apa, ditulis Bu Umi ya. Sebentar, Bu Umi geser dulu. Berarti ini adalah sisi depan. Pinter. Terus mana lagi? Yang di sini ya, yang ini loh, yang putus-putus ini ya, yang bawah sini itu namanya sisi bawah. Ini sisi depan. Ini Bu Umi beri di sini ya. Sini ya, yang ini ya. Ini namanya, ini tuh kalau di benda nyatanya di sini ya, di bawahnya sini. Berarti ini sisi depan, berarti di bawahnya sini ya. Ini namanya sisi alas. Coba Bu Umi di sini ya. Ya, saya tulis dulu. Sisi alas. Lanjut. Terus mana ini? Sebentar. Ini berarti sisi atas. Ini ya berarti ya sisi atas. Ini namanya sisi atas. Oke, sisi atas. Selesai sisi atas, langsung kita sisi belakang. Berarti di sini ya, Bu Umi tarik ke sini. Sisi belakang yang mana Bu Umi? Berarti di sini. Ini. Slip. Ya, ini ya. Berarti di sini saya tarikkan di sini sisi belakang. Bentar, saya tulis dulu. Sisi belakang. Selanjutnya sisi belakang, kita tinggal sisi yang kanan dan kiri. Berarti sini adalah sisi kanan, ini sisi kiri. Oke, selesai. Ini sisi kanan. Ya.
Umi bingung mau nulisnya, sebentar. Sisi kanan, dan yang ini berarti sisi kiri, berarti sini ya. Oke, selesai. Sudah paham anak-anak? Diulang Bu Umi kembali ya. Sisi yang terdapat pada bangun kubus, ini namanya sisi atas. Ini yang bawah ini adalah sisi alas. Ini sisi depan. Ini sisi belakang. Ini sisi kanan. Dan ini sisi kiri. Terus nanti juga bangun kubus itu juga memiliki sisi diagonal. Nah, sisi diagonal itu apa? Di sisi diagonal itu yang membelah miring itu loh, Cak. Ini diagonal. Nah, ini kalau ditarik ke sini, jadi ini dari titik E ke B itu namanya sisi diagonal. Karena ini sisi yang dipakai sisi. Jadi ini kalau ditarik garis Bu Umi dari sini, pojok sini ke sini, itu namanya sisi diagonal. Nanti ada lagi diagonal ruang. Diagonal ruang itu yang bagaimana, Bu? Jadi nanti kalau kita buka ini, jadi tembusnya dari sini, titik H ke titik B. Nah, ini kan ruang. Kalau dibelah kan jadi dua, kayak belah ketupat itu. Kalau dibelah begini akan menjadi segitiga, ya. Nih, coba dibelah gini kan bentuknya nanti jadinya segitiga. Sama ini H, ini namanya diagonal ruang. Kalau ini tadi diagonal sisi, E sampai B itu diagonal sisi. Kalau H ditarik ke B itu namanya diagonal ruang. Oke anak-anak, itu tadi pengenalan kita tentang bangun ruang kubus. Ada yang masih bingung ya? Ini tulang Bu Umi yang diagonal sisi ya. Ini E sampai B, ini saya tarik sini, E sampai B kayak gini. Ini namanya diagonal sisi karena di sisi. Sekarang yang diagonal ruang yang mana Bu Umi? Nah, ini titik H sampai titik B, ini dibelah seperti ini. Nah, ini namanya diagonal ruang. Next, kita membahas menentukan volume kubus dengan kubus satuan. Nah, ini ya, kubus satuan. Satu kubus namanya kubus satuan. Nah, ini contohnya di sini. Kubus satuan itu merupakan kubus yang memiliki panjang rusuk satu satuan panjang atau memiliki volume satu satuan volume. Contohnya ini kubus satuan karena hanya terdiri dari satu kubus satuan. Nah, contoh, kalian disuruh mencari volume ya, volume menggunakan kubus satuan. Caranya bagaimana? Jika ini ada gambar nih, ada gambar kubus yang sudah disusun-susun. Nah, ini kalian pernah melihat nggak seperti permainan itu loh, yang sering kalian mainkan. Nah, itu kan tersusun dari kubus ya. Nah, ini kita disuruh mencari berdasarkan gambar di samping, kita dapat menentukan volume kubus. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, kita menghitung jumlah kubus satuan dalam satu lapis. Jadi kita menghitung kubus satuan dalam satu lapis, satu deret ini ya. Ini berapa? 1, 2, 3. Satu lapis ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Hitung jumlah kubus satuan yang menyusun kubus. Nah, ini kita lihat ini. Berarti 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. Berarti nanti 3 dikali 3 ya kan, 3 dikali 3 dikali 3 penyusunnya. Kan tadi suruh menghitung satu lapis, terus menghitung jumlah kubus satuan yang menyusun kubus. Satu lapis ini 1, terus ini lagi berarti 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Jadi nah, ya,
jadi. Bentar, Bu Umi tak mencari tempat untuk menulis. Langsung ya. Jadi volume kubus di samping adalah berapa? 1, 2, 3 kali 1, 2, 3 terus kali 1, 2, 3 berapa? Pinter. 27 kubus satuan. Nah, oke, jadi ini jumlahnya semua itu adalah 27 kubus satuan. Ya, cara menghitungnya tadi. Yang pertama kita menghitung dulu ya jumlah kubus satuan dalam satu lapis. Nah, ini satu lapis ya. 1, 2, 3. Setelah itu kita menghitung jumlah kubus satuan yang menyusun kubus 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Berapa? 27 kubus satuan. Oke, anak-anak sudah bisa? Sudah paham? Mudah ya. Ini kalau menghitung kubus satuan, volume kubus satuan. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Kalau membahas kubus, menghitung volume kubus dengan rumus. Bagaimana caranya? Ditunggu. Nah, ini kalau kita menentukan volume kubus menggunakan rumus ya. Ingat tadi kubus itu kan ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Nah, sebelumnya tadi kita kan sudah membahas mencari volume menggunakan kubus satuan ya, menggunakan kubus satuan. Tadi kan menghitung per lapis. Nah, ini tadi namanya apa? Rusuk. Ini juga rusuk. Ini juga rusuk. Maka bisa diambil kesimpulan untuk rumus volume kubus itu adalah R rusuk kali rusuk kali rusuk. Bisa atau sama dengan R pangkat 3 ya, rusuk ya, karena rusuk kali rusuk kali rusuk, rusuknya berapa? 3. Biar lebih singkat itu dibuat sama dengan R pangkat 3. Contoh soalnya bagaimana? Nah, ini ya contoh penerapan soalnya ya. Kita menggunakan mencari volume menggunakan rumus. Ini contohnya. Tentukan volume kubus di bawah ini. Nah, kita lihat di sini. Sudah diketahui. Ini ada 7. Ini tadi dinamakan apa? Rusuk. Ini juga rusuk. Ini juga rusuk. Berarti ya, berarti kita bisa mencari volumenya, yaitu kita tulis jawab di sini ya. Berarti di sini jawab ya, jawab berarti diketahui R ya. R-nya berapa ini? 7. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, 7 cm. Terus ditanyakan apa? Ditanya ya, ditanya, dikasih ya, ditanya volume. Berarti di sini jawab volume sama dengan R ya pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3. Berapa 7 pangkat 3? Kan 7 kali 7 kali 7. Berapa? 343. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Pinter, kalau volume itu sentimeter kubik. Kalian harus ingat ya untuk
satuan volume yang kemarin kalian bisa membuka buku LKS di halaman 21. Nanti kalian sambil membuka buku LKS ya. Nah, itu untuk satuan volume itu memakai kubik atau pangkat 3. Begitu anak-anak, penjelasan dari Bu Umi hari ini tentang volume bangun ruang, yaitu kubus. Semoga anak-anak paham dengan pembelajaran Bu Umi, dan Bu Umi minta maaf jika dalam penjelasan ada salah kata ataupun salah-salah dalam menyampaikan banyak ralat. Nah, karena Bu Umi manusia biasa jadi banyak kesalahan. Bu Umi mohon maaf ya. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.